Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara pendekatan penelitian. Teman-teman sekalian, sering ada pertanyaan dari teman-teman bahwa mana yang lebih mudah, kuantitatif atau kualitatif. Atau mungkin juga ada yang tanya mana yang bisa bikin kita cepat lulus pendekatan yang digunakan, kualitatif atau kuantitatif. Nah, sebetulnya kita lihat sekarang apakah kuanti atau kualitatif jawabannya. Jadi kita lihat, mari belajar bersama-sama, kita pelajari lebih lanjut sehingga dapat nanti menarik kesimpulan pendekatan mana yang akan teman-teman gunakan. Nah, apa itu pendekatan di dalam penelitian? Itu adalah suatu kegiatan ya, suatu kegiatan dalam sebuah penelitian yang dimulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah sampai dengan penarikan kesimpulan. Nah, di dalam melaksanakan penelitian itu memang awalnya kita harus menentukan dulu pendekatan yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena pemilihan pendekatan itu akan menentukan bagaimana proses yang akan kita lalui selanjutnya sampai dengan penarikan kesimpulan. Nah, menentukan pendekatan itu memang gampang-gampang susah ya. Mengapa? Karena di dalam penentuan pendekatan penelitian itu kan nantinya akan menentukan kualitas dari sebuah penelitian yang teman-teman akan lakukan, prosesnya seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam pemilihan pendekatan penelitian itu yang perlu kita perhatikan adalah prodi dulu. Prodi yang teman-teman pelajari itu dari kelompok IPA atau IPS gitu. Kalau dari kelompok IPA tidak perlu bertanya dan ragu lagi, pastilah itu pendekatan kuantitatif yang digunakan. Tapi kalau teman-teman dari kelompok atau rumpun ilmu IPS, itu bisa menggunakan berbagai pendekatan tergantung masalah penelitian yang diangkat. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk menentukan mana yang akan digunakan, kita pahami dulu 3 pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, yaitu di dalam proses penelitiannya kita membutuhkan hipotesis dan analisa data sampai dengan kesimpulannya itu menggunakan pengukuran, ya, menggunakan data numerik. Itu kalau kuantitatif. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian. Ya, jadi di sini peneliti itu sebagai instrumen kunci. Ya, jadi, nah bagaimana jenis datanya? Jenis datanya adalah bentuknya kata, gambar, dan simbol-simbol. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif tadi. Nah, ada yang ketiga, mungkin teman-teman mau pakai yang ketiga, yaitu campuran. Ada pendekatan campuran, mixed method, yaitu jadi kalau tahap pertamanya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, kemudian di dalam proses pengambilan datanya juga digabung, ya, kemudian di dalam pembahasannya bisa dimulai kualitatif dulu lalu didukung dengan kuantitatif, atau dimulai dengan kuantitatif dulu baru didukung dengan kualitatif. Sehingga kita bisa lihat dari pendekatan campuran ini memperoleh data yang komprehensif, yaitu valid dan reliable. Jadi kalau kita menggunakan jenis yang ketiga yang campuran itu, kita akan mendapatkan data secara komprehensif. Begitu juga sampai dengan penarikan kesimpulannya. Karena kan menggunakan 2 pendekatan tadi, kuanti dan kuali. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk menetapkan pendekatan mana yang akan kita pilih, kuantitatif, kualitatif, atau mix, itu kita perlu mengenal secara mendalam dulu beberapa pendekatan berikut. Misalnya, apa yang menjadi pertimbangan kita memilih kuanti atau kualitatif itu ya. Jadi
Pertama misalnya, aduh kok ragu ya ini yang ilmu-ilmu sosial ya, ini mau kuanti atau kuali gitu ya. Saya pengen cepet-cepet lulus nih. Nah, kita pertimbangkan dulu. Yang pertama adalah pahami tujuan penelitian yang kita tetapkan. Lalu setelah itu baru cari pendekatan yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Kemudian yang kedua yang harus dipikirkan adalah sesuaikan dengan bagaimana cara collecting datanya. Kalau ingin menggunakan data, simbol-simbol, kata, kemudian menggunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka, berarti kuali. Kalau kita menggunakan data numerik misalnya, itu berarti kita pilih kuanti. Kemudian yang ketiga, pertimbangan lainnya adalah itu harus selaras dengan keperluan penelitian kita itu ya. Jadi apakah kuanti atau kuali. Dan yang keempat, sesuaikan dengan karakteristik peneliti. Jadi sesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan berkomunikasi peneliti. Ya, kemampuan teman-teman di dalam melaksanakan penelitian. Jadi apakah mampu melakukan pendekatan dengan pendekatan kuantitatif atau dengan kualitatif. Nah, jadi teman-teman sekalian, demikianlah beberapa pertimbangan. Semoga setelah ada sedikit pencerahan ini tidak bingung lagi dalam menetapkan pendekatan penelitian yang akan digunakan, sehingga dapat membantu teman-teman untuk memilih dari 3 pendekatan itu. Nah, ada beberapa video yang sudah diproduksi yaitu tentang ciri-ciri pendekatan kuanti dan kuali, dan kemudian juga ada karakteristik peneliti kuantitatif dan peneliti kualitatif. Nah, itu bisa disimak sehingga nanti bisa menentukan, nggak akan bingung lagi, saya mau pilih kuanti aja karena apa, saya mau pilih kualitatif karena pertimbangannya apa gitu ya. Baik teman-teman sekalian, demikianlah semoga nanti bisa dapat melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang relevan, yang sesuai dengan minat, bakat, dan tentu saja jangan lupa program studinya di kelompok IPA atau IPS tadi ya. Kalau IPA udah nggak bingung lagi, udahlah itu mah pasti kuantitatif ya. Tapi yang IPS ini yang kemungkinan bisa kuanti, kuali, dan mixed method. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.